Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Elza Ayu Ismayani Asa dengan NPM 20203312134. Saya dari kelas D5 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus ekonomi. Beberapa hal yang akan saya jelaskan tentang siklus ekonomi yaitu definisi siklus ekonomi, tahapan dan indikator siklus ekonomi, dan contoh kasus dari siklus ekonomi. Definisi siklus ekonomi. Siklus ekonomi atau economic cycle dapat diartikan sebagai suatu tahapan fluktuasi dalam perekonomian yang terjadi berulang-ulang seiring waktu dan biasanya berlangsung selama 2-10 tahun yang membentuk pola ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung. Siklus ekonomi menurut para ahli. Menurut Dr. Yanuar SEMM dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Makro menyebutkan bahwa siklus ekonomi adalah pasang surutnya kegiatan ekonomi di sekitar tren setelah dilakukan penyesuaian musiman. Sedangkan menurut Kusnendi dalam modul kuliah Ekonomi FPIPS UPI Bandung yang berjudul Teori Makroekonomi 1, modul fluktuasi ekonomi jangka pendek, menyebutkan bahwa siklus ekonomi adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi di sekitar trennya yang meliputi masa depresi, recovery, boom, dan resesi. Tahapan siklus ekonomi. Tahapan siklus ekonomi biasanya disebut dengan anatomi siklus ekonomi, yaitu terdiri dari fase ekspansi, fase puncak, fase kontraksi, dan fase palung. Fase ekspansi atau expansion. Fase ini biasanya disebut dengan gerakan menaik atau upturn. Pemulihan ekonomi atau recovery ditandai dengan gerakan menaik atau upturn. Dalam fase ekspansi terdapat beberapa kondisi perekonomian, yaitu ekonomi mengalami pertumbuhan yang relatif cepat, suku bunga cenderung rendah, produk domestik bruto atau PDB real meningkat, dan tekanan inflasi meningkat. Berikutnya yaitu fase puncak atau peak, biasanya disebut dengan titik puncak atau kulminasi. Dalam fase puncak terdapat beberapa kondisi perekonomian, yaitu tingkat pengeluaran mengalami kenaikan, investasi dan lapangan kerja melambat tetapi tetap positif, dan inflasi meningkat. Selanjutnya yaitu fase kontraksi atau resesi. Fase ini juga biasa disebut dengan gerakan menurun atau downturn. Dalam fase kontraksi terdapat beberapa kondisi perekonomian, yaitu terjadi penurunan di sebagian besar sektor ekonomi dan inflasi biasanya menurun. Yang terakhir yaitu fase palung atau trough, biasanya disebut juga dengan titik terendah atau nadir. Dalam fase palung terdapat beberapa kondisi perekonomian, yaitu terjadi upaya pemulihan perekonomian atau ekonomi memulai kontraksi baru. Pertumbuhan ekonomi kembali menjadi positif, inflasi meningkat, dan pertumbuhan lapangan kerja belum mulai meningkat sampai dengan ekspansi atau fase ekspansi telah berlangsung dengan meyakinkan. Contoh kasus dari siklus ekonomi. Di sini saya mengambil contoh kasus dari siklus ekonomi Provinsi Bali tahun 1990 sampai 2021. Ini merupakan grafik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 1990 sampai 2021. Kasus siklus perekonomian Bali. Pada tahun 2002, siklus perekonomian Bali mengalami fase palung akibat bencana ledakan bom Bali di Legian pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan siklus perekonomian Bali turun menjadi 3,04%. Pada tahun 2003, siklus perekonomian Bali mulai mengalami fase ekspansi dengan inflasi sebesar 4,56%, tingkat pengangguran 7,58%, kunjungan wisatawan minus 22,76%, sehingga pertumbuhan ekonomi naik menjadi 3,57%. Puncak dari fase ekspansi ini yaitu pada tahun 2005 yang merupakan fase puncak dengan inflasi 11,31%, tingkat pengangguran 5,32%, kunjungan wisatawan minus 5,65%, sehingga pertumbuhan ekonomi naik menjadi 5,56%. Contoh kasus fase kontraksi yaitu pada tahun 1997, di mana pada tahun ini terjadi krisis moneter pada Juli 1997, sehingga tingkat inflasi yaitu sebesar 9,75%, tingkat pengangguran 2,71%, kunjungan wisatawan 8,3%, sehingga pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,81% daripada sebelumnya tahun 1996, yaitu 8,16%.
Palung dari fase kontraksi ini yaitu fase palung pada tahun 1998 akibat krisis moneter yang sangat berdampak bagi sistem perekonomian Bali. Akibatnya pada tahun 1998 tingkat inflasi meningkat pesat yaitu 75,11%, tingkat pengangguran 4,61%, kunjungan wisatawan minus 3,51%, sehingga pertumbuhan ekonomi turun jauh menjadi minus 4,4%. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Om Santi 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 Om.